perkataan temen gue ini kayak aneh banget gitu. Karena menurut saya pada saat itu keluar dari zona nyaman adalah realitas sosial yang secara psikologis dilakukan oleh banyak orang karena ingin meningkatkan kapasitas diri gitu. Maka dari itu, oke, kamera roll. Alright, audio. Halo, Arya Sampurna di sini, dan ini adalah motivasi hari ini untuk diri sendiri. Here we go. Zona nyaman, comfort zone, pasti sering sekali kita ucapkan atau mungkin kita dengar kata orang-orang di luar sana. Jangan lama-lama betah di zona nyaman, nanti gak berkembang. Jadi orang itu harus bisa keluar dari zona nyaman, biar hidup kita itu punya tantangan. Hidup kok gitu-gitu aja, sekali-kali lah keluar dong dari zona nyaman, biar kita tuh punya variasi hidup gitu. Ya kurang lebih kayak gitulah ya semua kata-kata atau apapun tentang zona nyaman itu dari orang-orang di luar sana. Akhirnya hal itulah yang membuat kebanyakan orang, bahkan saya, tanpa sadar menyematkan stereotip negatif tentang zona nyaman itu. Selain itu, setiap kali kita menuliskan kata zona nyaman di pencarian internet, maka yang keluar itu adalah artikel-artikel bagaimana cara kita bisa keluar dari zona nyaman. Kesimpulannya, zona nyaman itu nggak baik lah buat diri kita, gitu. Zona nyaman menurut banyak literatur adalah sebuah keadaan di mana seseorang merasa terbiasa dan nyaman karena mampu mengontrol lingkungannya. Menurut literatur itu, pada keadaan zona nyaman, seseorang itu akan jarang banget merasa gelisah, jarang mengalami tekanan, jarang mengalami depresi, bahkan jarang mengalami stres mungkin. Kemudian pemaknaan inilah yang dimaknai negatif oleh banyak orang, termasuk kayak contoh saya dulu adalah penganut keluar dari zona nyaman ya. Karena bagi saya itu keluar dari zona nyaman bisa bikin kita berkembang. Pada akhirnya zona nyaman itu adalah sebuah fase yang mengarahkan seseorang pada kondisi stagnan, bahkan penurunan produktivitas, men. Tapi pertanyaannya, apakah benar zona nyaman itu seburuk itu? Apakah benar zona nyaman itu sebegitu kejamnya sampai mengekang seseorang hingga tidak mampu berkembang, baik secara karir maupun dalam konteks yang lebih luas gitu. Saya jadi ingat, saya pernah punya teman, dia keluar dari kerjaan karena alasan dia adalah dia stuck dengan pekerjaan dia dan dia ingin keluar dari zona nyaman itu. Kemudian satu teman saya lagi bilang, gue ini ngerasa aneh loh dengan istilah zona nyaman. Bukankah seseorang yang udah dianugerahi atau diberkahi kenyamanan hidup oleh Yang Maha Kuasa, tapi malah pengen keluar? Itu kan sebuah sikap yang nggak menghargai dan nggak mensyukuri pemberian Yang Maha Kuasa kan? Lagian kok lucu, udah nyaman, kok ngapain keluar, nyari yang susah gitu. Awalnya setelah gue denger perkataan temen gue ini kayak aneh banget gitu. Karena menurut saya pada saat itu keluar dari zona nyaman adalah realitas sosial yang secara psikologis dilakukan oleh banyak orang karena ingin meningkatkan kapasitas diri gitu. Maka dari itu saya merasa keluar dari zona nyaman bukanlah sesuatu yang aneh. Tapi akhir-akhir ini saya mulai meragukan anggapan saya sendiri pada saat itu, bahwa anggapan keluar dari zona nyaman itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan potensi diri. Apalagi saya udah bermusik belasan tahun lah ya, yang mana itu adalah zona nyaman saya gitu. Tapi kenapa saya nggak keluar dari zona nyaman itu? Ternyata persepsi saya salah. Karena kalau saya nggak nyaman,
Saya nggak mungkin dong manggung sana sini, nyanyi sana sini, yang mana itu adalah zona nyaman saya gitu. Itu adalah contoh real dari kehidupan saya gitu. Saya coba bertanya sama diri saya sendiri, apakah benar ya orang-orang yang mengklaim bahwa dirinya ingin keluar dari zona nyaman itu benar-benar sudah berada di zona nyaman, atau sebenarnya dia sebatas berada di zona aman atau bahkan zona malas mungkin? Karena menjalankan sesuatu yang baik, baik itu bekerja, berkarya, atau berbisnis, atau apapun itu, kalau kita sudah nyaman, ngapain kita keluar gitu? Kalau memang sudah berada zona nyaman, tapi membuat kita malah insecure, khawatir, dan kita tidak bisa menggali potensi diri, maka kesimpulannya itu bukan zona nyaman, men. Kita sering terjebak bahwa kehidupan itu yang stagnan itu adalah zona nyaman gitu. Karena itu tanpa tantangan, tanpa pressure, tanpa apapun. Padahal secara gamblang itu adalah sebatas zona aman mungkin. Bahkan mungkin yang lebih parah itu dijadikan alasan oleh kaum rebahan, dijadikan alasan bahwa itu adalah zona nyaman gitu. Padahal sebenarnya istilah yang relevan adalah zona malas. Bener gak? Ya bener lah. Zona nyaman itu menurut gua adalah tentang keseimbangan idealisme dan passion kita terhadap realitas yang ada gitu. Zona nyaman menghadirkan sebuah fase di mana kita tentram berkarya, bekerja. Karena pada dasarnya zona nyaman itu tercipta bukan karena kemalasan dan berdiam diri aja gitu, melainkan zona nyaman itu tercipta karena ada rasa suka, bahagia terhadap apa yang lagi kita kerjakan. Zona nyaman itu hadir bukan tanpa ada rintangan, men. Bayangkan, seorang musisi contohnya, taruh Ceylon Seven deh, duta gitu. Dia mampu bernyanyi berpuluh-puluh tahun, dari panggung ke panggung, dari dulu sampai sekarang. Apa yang membuat dia menjadi living legend? Ya karena dia nyaman. Karena kenyamanan itulah dia betah bermain musik, dan dia bisa menghasilkan karya-karya terbaiknya gitu. Bayangkan, Thomas Alva Edison deh, dia mampu berjuang hingga belasan ribu kali ngotak-atik logam, platinum, sampai akhirnya dia menemukan bola lampu gitu. Apa yang membuat dia bertahan kalau bukan kenyamanan atau penasaran dan keingintahuan yang tinggi? Orang yang bisa bertahan dalam zona nyaman itu bukan berarti dia pengecut, men, untuk memulai hal-hal baru ya. Tapi dia hanya ingin berkomitmen pada apa yang udah dia jalani. Kamu lihat deh, seseorang yang berkomitmen, yang bertahan pada zona nyamannya, mereka melahirkan karya-karya yang luar biasa, men. Mereka memaknai hidupnya secara luar biasa. Mereka menjadi punya value, gitu loh. Zona nyaman itu mampu mengantarkan seseorang untuk menciptakan karya-karya terbaiknya. Taruhlah ya, ini agak berat sedikit. Kita ambil contoh satu tokoh, Imam Syafi'i contoh. Dia tidak mungkin menjadi seorang imam fikih yang termasyhur dengan karya-karya kitab fikihnya kalau beliau tidak menemukan kenyamanan dalam menambah ilmunya mungkin. Zona nyaman adalah fase di mana seseorang terus bergerak, terus menghasilkan karya-karya terbaik, terus bekerja dengan hati yang gembira meskipun sedang dihadapkan dalam tantangan yang berat gitu. Kepuasan hidup bisa diraih ketika seseorang mampu memaksimalkan zona nyamannya. Intinya, jadilah orang terbaik dalam zona nyamanmu. Kalau udah gitu, masih nggak kita mengkhawatirkan tentang zona nyaman? Atau sebaliknya, kita perlu bersyukur karena sudah dianugerahi sebuah zona nyaman. Karena sebenarnya yang perlu kita khawatirkan adalah bukan zona nyamannya, melainkan zona aman dan zona malas. Tapi saya percaya
Ini hanya masalah kata-kata. Pada akhirnya semua tujuannya dan maksudnya adalah sama. Jadi mau keluar dari zona nyaman atau tidak, kembali lagi ke diri kamu. Kalau gue sih, kalau udah nyaman ya, mendingan gue terusin dan gue gali sampai gue menemukan kenyamanan-kenyamanan berikutnya. Damai hidup kita. Alright, gue Arya Sampurna, pamit undur diri. Peace out. Peace out.